Halo teman-teman, selamat datang kembali. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Kembali lagi dengan saya dari Asep Channel. Dalam episode kali ini saya akan motovlogkan di jalur alternatif Kabupaten Ponorogo tembus Kabupaten Pacitan. Meskipun jalannya ekstrim, tapi jalan ini tetap dilalui warga, teman-teman. Jalan tembus Ponorogo Pacitan via Dayakan, meskipun medan ekstrim, faktanya jalan ini tetap dilewati warga ya teman-teman. Dikarenakan jalan ini sangat penting sebagai mobilitas warga Pacitan bagian utara menuju Kabupaten Ponorogo. Dikarenakan sebagai jalan alternatif tercepat. Warga Pacitan khususnya yang berada di Kecamatan Bandar, Pacitan, banyak yang mencari nafkah di Kabupaten Ponorogo melewati jalur ini. Jalur ekstrim via Jurang Sempu berada di Desa Dayakan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Desa Dayakan yang terletak di ujung paling barat Kabupaten Ponorogo, jaraknya kurang lebih 31 km dari pusat kota. Mulai masuk ini jarang rumah ya teman-teman. Adanya pepohonan jati dan kayu putih ini. Untuk jalannya masih makadam berbatuan. Ini saya tidak kebayang kalau malam ya teman-teman. Kira-kira ada yang berani tidak lewat sini kalau malam? Mungkin kalau warga sekitar itu sudah terbiasa di sekitar sini atau di wilayah sini, mungkin berani-berani aja kalau malam lewat sini ya teman-teman. Ini soalnya kalau malam kelihatannya tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Sebelah kiri ada sawah, sebelah kanan ada perbukitan. Ini seperti sawah terasiring ya teman-teman. Cuma ini belum ditanamin, ini mungkin belum waktunya untuk tanam ini. Tepat di depan saya itu perbukitan Gunung Gajah kalau tidak salah ya. Desa Dayakan merupakan wilayah yang secara geografis merupakan dataran tinggi, memiliki pegunungan dan lahan tegal yang paling luas. Desa Dayakan berada jauh dari pusat pemerintahan, kecamatan maupun kabupaten. Berada di perbatasan antara Kabupaten Pacitan dan juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga sebagian besar penduduknya adalah sebagai buruh tani dan buruh migran. Jadi warganya di Desa Dayakan ini sebagian besar buruh tani ya teman-teman. Ada pun juga yang merantau ke luar kota ataupun luar negeri ya teman-teman. Ini sebelah kiri saya ini ada kayu putih nih. Ini pohon kayu putih. Pohon jati, ada juga pohon pisang. Sekali lagi ini saya tidak kebayang kalau malam ya teman-teman. Mungkin teman-teman berani tidak kira-kira kalau medannya seperti ini, terus kondisinya seperti ini, terus lewat malam-malam gitu, kira-kira tatak ndak berani ya? Itu ada penjual apa lewat. Seperti biasa warga di desa itu ramah-ramah ya teman-teman. Itu mungkin sudah menjadi budaya warga desa itu, orangnya ramah.
melewati embung apa namanya? Oh, embung Dayakan, Danyaan itu, embung Dayakan. Itu kalau bahasa Jawa itu ejaannya Danyakan, teman-teman. Kalau tulisannya itu Dayakan. Cuma ejaannya kalau bahasa Jawa itu mungkin Danyaan itu. Airnya embung itu coklat. Ini soalnya musim penghujan ya, teman-teman. Musim penghujan itu airnya coklat begini. BBWS Bengawan Solo, embung Dayakan. Ini mulai sana tadi belum ada rumah yang saya jumpai ya, teman-teman. Nanti di atas sana ada beberapa rumah. Selamat datang di wisata apa-apa Dayakan. Ini ada gazebo sama bekas warung itu, cuma ndak buka ini warungnya. Ini mungkin kalau jalannya itu sampai bawah tadi ke atas bagus, itu jadi menarik ya, teman-teman. Soalnya di atas sana itu ada puncak Watu Dukun. Jalannya beraspal tapi rusak ya, teman-teman. Ini penduduk desa Dayakan berjumlah 3.906 jiwa, yang sebagian besar berusia muda termasuk usia produktif. Budaya gotong royong merupakan budaya yang masih melekat di dalam jiwa masyarakat Dayakan. Budaya gotong royong di desa Dayakan sangatlah tinggi. Masyarakat Dayakan sebagian besar bercocok tanam singkong. Singkong di desa Dayakan menjadi penopang hidup untuk ketahanan pangan masyarakat Dayakan. Ini jalannya mulai naik ya, teman-teman. Kalau jalan naik terus medannya seperti ini itu memang ekstrim. Masih naik lagi dengan kondisi jalan yang makadam berbatuan. Ini mungkin kalau motor cross itu cocok ya, teman-teman. Buat ngetril gitu cocok ini medannya. Ini Pak pejabat, Pak pemangku kebijakan ini gimana ini? Desa Dayakan ini juga butuh keadilan sosial loh ya. Ya kalau bisa jalannya itu minimal itu bagus gitu. Itu minimal bagus, berarti nanti ada maksimal pembangunan fasilitas itu juga bagus. Ini jalannya naik lagi dan aspalnya masih sama, yaitu banyak yang rusak. Sejarah singkat di Desa Dayakan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Jadi pada zaman dahulu kala, konon ceritanya ada seorang berkelana atau lelono dari seberang kulon, Somito namanya. Orang tersebut mengaku dari seberang kulon menuju Pacitan. Setelah beberapa waktu dia kembali ke arah utara, ketepatan sampai di Dukuh Jurang Sempu. Jadi Jurang Sempu ini yang saya lewati ini ya, teman-teman, dukuhnya. Tetapi dulu belum ada dukuh itu. Di situ masih layaknya hutan belantara.
penduduk belum begitu banyak, adapun yang banyak pohon gendayakan. Dia lalu singgah di situ. Lama-kelamaan dia berpikir ingin babat alas atau cikal bakal di tempat itu. Lalu dia membuat rompok atau pondokan juga dari kayu gendayakan. Setelah istirahat di situ, konon ceritanya di sekitar tempat itu ada 3 orang tetangga. Lalu suatu saat 3 tetangga tadi diajak kumpul dan diajak merencanakan apabila setuju di sini diadakan seorang demang atau sebutan sekarang kepala desa atau lurah. Ternyata semua setuju. Setelah itu di bawah pohon gendayakan diselenggarakan pemilihan demang atau lurah. Adapun prosesnya tidak seperti sekarang melalui panitia atau pendaftaran segala. Pada waktu itu hanya calonnya berdiri di depan, lalu pemilihannya mengikuti berdiri di belakangnya calon masing-masing. Dan konon ceritanya pemilihan kurang lebih 30 sampai dengan 40 jiwa. Setelah diproses, yang pengikutnya banyak adalah Mbah Somito. Itulah sebagai demang atau lurah. Juga sejak itulah desa itu disebut Desa Dayakan. Begitulah konon ceritanya asal-usul terjadinya Desa Dayakan. Dan sejak itu demang atau lurah bersama rakyatnya hidup tentram, aman. Tetapi sayang kehidupannya masih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan jalannya mulai naik lagi dengan kondisi jalan makadam berbatuan. Ini sayang loh, ini sebenarnya jalan untuk menuju ke atas ini kalau jalannya enak itu bagus loh. Soalnya di atas sana pemandangannya itu bagus. Mungkin Pak pemangku kebijakan atau Pak Kepala Daerah ini bisa direalisasikan ini jalannya diseret sampai ke atas sana, dimulusin gitu loh Pak. Ini sayang loh. Di atas sana soalnya pemandangannya bagus. Itu di bawah sana banyak rumah kayaknya teman-teman. Jadi jalan ini tuh seperti di pinggir perbukitan di atas lembah seperti itu. Ini jalannya tanah. Ada selang-selang ini untuk saluran air warga ya teman-teman. Saluran air warga ini mungkin dari sumbernya di atas sana. Jalannya mulai naik seperti tadi, makadam berbatuan. Kalau video mas? Siap. Niku nginggil niku pun watu pun. Tapi pun cor-coran. Mungkin cor-corane pun lebih mulai Pacitan niku nembe cor-coran nembe aspal. Oh alah. Nek ngandhapi apa nginggile niku pun pun Pacitan niku. Tapi pun mulai aspal. Berarti jalannya ngeten iki nggih. Nggih. Ini ada anak kecil, saya bertanya ya teman-teman. Soalnya saya tidak yakin jalannya. Batu dukun di? Batu dukun budi? Situ. Arah itu? Lurus aja dah. Oh nggih. Enggak. Situ. Minggah nggih. Niku terus berarti? Iya. Siap. Atur suwun. Ada juga kandang, itu kandang apa ya teman-teman? Sepertinya kandang kambing ya.
naik lagi saya berpapasan dengan orang ini mungkin pulang kerja. Ini hampir sampai atas teman-teman, pemandangannya seperti itu. Bagus ya teman-teman di atas. Bu. Dan ini sudah sampai jalan aspal berlapiskan cor ya teman-teman. Untuk perbatasan Pacitannya kurang tahu ya sebelah mana. Mungkin ini sudah masuk Pacitan apa belum ya kira-kira. Ada yang tahu bisa komentar ya. Berniat. Jadi beginilah pemandangan dari atas ya teman-teman. Itu sepertinya Gunung Gajah itu. Namanya Perbukitan Gajah itu. Kayaknya ya. Ini jalannya mungkin sekitar 2 meteran nih teman-teman. Kalau roda 4 ya mungkin tidak bisa lewat ini ya. Kalau ada pun lewat bahaya mungkin ya. Teman tidak berani mungkin ya. Mungkin kalau nekat ya tetap bahaya lah. Resiko nanti malah. Memang jalannya itu segini. Ada bekas longsor, tanah longsor itu. Ini hampir sampai atas. Beginilah kondisi jalan di pinggiran bukit. Sangat ekstrim ya teman-teman. Itu kiri saya ini sudah jurang teman-teman. Jadi kalau tidak konsentrasi lengah dikit auto ini, auto pindah alam maksudnya. Ini tikungan terakhir sampai ke atas ya teman-teman. Ini sebelah kanan saya ini puncak Watu Dukun. Ini sampai pertigaan. Ini kalau terus ke Kecamatan Bandar Pacitan ya teman-teman. Itu yang lurus itu ke dusun yang lain di Desa Dayakan. Ini saya coba turun lagi. Kalau saya tadi naik motor ya teman-teman, ini saya coba turun untuk mengeksplor lagi seperti apa pemandangannya.
jalan sudah yang paling tinggi di Ponorogo bagian barat ya teman-teman. Nah, beginilah pemandangannya ya teman-teman. Sangat indah dari ketinggian. Ada terlihat rumah terakhir tadi sebelum naik ke atas. Ini saya sedang di puncak Watu Dukun kalau tidak salah. Nah, inilah puncak Watu Dukun ya teman-teman. Ini saya di puncak Watu Dukun. Seperti ini pemandangannya, sangat indah. Cuacanya mau hujan ya teman-teman. Itu perbukitan Gunung Gajah, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Kemudahan adalah sarana penunjang sumber daya yang ada. Kesejahteraan bersama adalah cita-cita bangsa. Tentunya didukung oleh para pemangku kebijakan yang bijak. Tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke baik teman-teman, sekian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan salam.